Ya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk mengawali pertemuan pada pagi ini. Silakan salah satu pimpin pertemuan terlebih dahulu. Selesai. Ya, terima kasih untuk hari ini. Bagaimana kabar kalian? Baik. Alhamdulillah. Saya sampaikan sekali lagi karena di sini masa pandemi, silakan kalian sama-sama mematuhi aturan protokol kesehatan. Satu adalah berkaitan dengan memakai masker, yang kedua mencuci tangan menggunakan sabun, yang ketiga adalah menjaga jarak. Dan Aan, Anissa, jadi Anti, Arum, dia, Erika, dia, Indri, Latifatul, Lisa, Nur Hanifah. Ya. Dari materi yang kemarin kita bahas berkaitan dengan pengertian. Itu yang lebih hebat dari kalkulator. Ya, selanjutnya, ya, Indri. Elemen-elemen komputer yaitu driver, software, dan hardware. Ya, maju. Ya, Latifatul. Arsitektur komputer adalah konsep perencanaan komputer, sedangkan organisasi komputer adalah unit operasional komputer. Yang izin ada yang saking. Untuk materi selanjutnya, untuk pertemuan pada pagi hari ini, kita nanti akan membahas berkaitan dengan prinsip dan cara kerja komputer, anatomi bagian-bagian komputer, dan spesifikasi komputer sesuai dengan kebutuhan pekerjaan. Sebelum saya memasuki materi, membahas tentang materi, adakah yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Bagaimana proses dan output? Ya, oke. Ada yang lain? Ya, oke. Itu untuk materi kali ini. Ya, kurang lebih seperti itu. Tapi lebih jelasnya kita nanti akan bahas berkaitan dengan materi tersebut. Kita itu mampu merangkai spesifikasi komputer sesuai dengan kebutuhan pekerjaan. Terus untuk sistem penilaiannya di sini ada 3. Yang pertama adalah kognitif, yang kedua psikomotorik, yang ketiga adalah afektif dan cara kerja komputer dengan benar. Yang kedua melalui diskusi dan bekerja kelompok. Di sini peserta didik mampu untuk merinci anatomi dan bagian-bagian perangkat kelas dengan benar. Yang ketiga melalui diskusi, perangkat praktek dan bekerja sama melalui kelompok, peserta didik dapat merangkai spesifikasi komputer sesuai dengan kebutuhan pekerjaan yang tepat. Itu input device, process device, storage device, dan output device. Oke, bagian ini kita bahas tentang komponen komputer secara lebih lengkap ya. Pertama, bagian-bagian input device, yaitu keyboard, memasukkan data berupa huruf angka atau simbol. Mouse, memindahkan pointer dan memilih jenis operasi yang akan dilakukan. Scanner, membaca dokumen baik gambar maupun teks dan disimpan secara digital. Joystick, digunakan saat bermain game atau suatu permainan komputer. CD-ROM atau DVD-ROM, membaca data atau program dari media CD. Touchpad, menerjemahkan perintah pointer sesuai dengan gerakan jari. Webcam, peripheral berupa kamera sebagai pengambil dan perekam gambar. Mikrofon digunakan untuk merekam suara. Barcode reader berisi sensor laser berwarna merah untuk memindai barcode. Yang kedua adalah proses device. Bagian-bagian dari proses device terdapat dalam CPU. Apa saja bagian dari CPU?
Motherboard, papan sirkuit tempat untuk menghubungkan komponen komputer lainnya agar bisa saling berkomunikasi satu sama lain. Prosesor, biasa disebut otak dari komputer, berbentuk chip kecil mengontrol keseluruhan berjalannya sistem komputer. RAM, Random Access Memory, tempat menampung data yang telah diproses oleh prosesor sebelum dilanjutkan kepada komponen lainnya. VGA Card, Video Graphic Adapter, pengolah data grafis atau gambar sebelum ditampilkan ke monitor. Sound card, mengontrol semua audio yang ada pada sistem komputer. Tanpa sound card komputer tidak akan bisa bersuara. Power supply, pembagi daya sumber arus listrik pada setiap komponen komputer. Tegangan dayanya antara lain 300 watt, 380 watt, 400 watt, dan 450 watt. Cooling fan, pendingin dan menjaga agar suhu prosesor tetap dingin dan stabil. Hard disk, menyimpan berbagai data hingga menyimpan sistem operasi. Ukuran hard disk biasanya mulai dari 250 GB hingga 3 TB. CD dan DVD-ROM, untuk membaca dan menulis kaset atau CD atau DVD, di antaranya CDR, CD-RW, DVD-R, DVD-RW. Terakhir, casing, sebagai wadah untuk melindungi komponen komputer yang terdapat dalam CPU, seperti melindungi dari debu, panas, air. Materi 4 Part 2 akan membahas bagian-bagian perangkat keras komputer. Tujuan pembelajaran kali ini adalah dapat menjelaskan bagian-bagian perangkat keras komputer. Let's start learning! Baik, kita lanjutkan pembahasannya. Kali ini kita membahas storage device dan output device. Sekarang kita akan membahas storage device. Bagian-bagian dari storage device adalah memori internal. Memori yang terdapat di dalam CPU ada RAM, ROM, dan hard disk. Selanjutnya, memori eksternal. Ada floppy disk, umumnya kapasitas penyimpanannya adalah 1,44 MB. SD card, penyimpanan eksternal dalam bentuk kartu memori yang kecil. Flash disk, penyimpanan data eksternal melalui penghubung dari port USB. Hard disk eksternal, media penyimpanan dengan kapasitas sangat besar yang berada di luar komputer. Selanjutnya, output device. Bagian output device ada monitor, menampilkan hasil pemrosesan data yang telah menjadi informasi dalam bentuk gambar atau grafik. Proyektor, memproyeksikan gambar atau video ke layar atau dinding dalam bentuk cahaya, biasanya berupa proyeksi tampilan monitor. Printer, mencetak data berupa gambar atau foto, tulisan pada media kertas. Speaker, mengeluarkan hasil pemrosesan berupa suara sesuai dengan inputan dari user. Headphone, menghasilkan data berupa suara yang dihasilkan bersifat redup, berarti hanya user yang memakainya yang bisa mendengarnya. Router, perangkat keras jaringan untuk menghubungkan pengguna jaringan satu dengan pengguna jaringan lainnya. Terakhir, modem, menghubungkan komputer dengan jaringan internet. Kebutuhan pekerjaan. Tujuan pembelajaran kali ini adalah dapat menentukan spesifikasi komputer sesuai dengan kebutuhan pekerjaan. Let's start
learning. Kenapa ya spesifikasi komputer berbeda untuk setiap kebutuhan? Karena ada pekerjaan yang membutuhkan komputer dengan kemampuan akses yang cepat, seperti komputer untuk gaming dan komputer untuk server. Ada juga pekerjaan yang tidak diharuskan untuk mempunyai komputer dengan kemampuan akses data yang cepat, seperti komputer untuk sekolah dan komputer untuk kantor. Oke, sekarang akan dibahas tentang spesifikasi komputer sesuai dengan kebutuhan tersebut. Yang pertama, spesifikasi komputer untuk sekolah. Pada umumnya, jika dipakai untuk sekolah SMP atau SMA, belum memerlukan spesifikasi komputer yang tinggi. Ya, karena pada umumnya hanya digunakan untuk mengetik atau hal-hal ringan lainnya. Tapi untuk siswa SMK atau mahasiswa jurusan desain atau teknik memerlukan spesifikasi komputer yang cukup tinggi. Secara umum berikut spesifikasi komputer yang diperlukan dalam kegiatan sekolah. Kedua, spesifikasi komputer untuk kantor. Pada umumnya, jika dipakai untuk pekerjaan kantor, pekerjaan yang paling sering dikerjakan adalah mengetik dan membuat laporan. Ini hampir sama dengan kebutuhan sekolah pada umumnya. Dalam pekerjaannya, pekerja kantor lebih mengutamakan kecepatan daripada graphic card untuk komputernya. Komputer yang cepat akan menunjang kinerja pekerja kantor. Namun budget pada bagian pembelian, dananya biasa dibatasi dan lebih senang menggunakan komputer yang awet dipakai. Secara umum, berikut spesifikasi komputer yang diperlukan dalam kegiatan kantor. Ketiga, spesifikasi untuk komputer gaming. Pada umumnya, jika dipakai untuk bermain game membutuhkan spesifikasi komputer yang sangat tinggi. Game akan sangat berat dijalankan pada komputer dengan spesifikasi yang rendah. Bagian terpenting dari komputer gaming adalah graphic card dan prosesor dengan spesifikasi tinggi yang memungkinkan game berjalan dengan lancar. Secara umum, berikut spesifikasi komputer yang diperlukan dalam bermain game. Keempat, spesifikasi komputer untuk server. Bagian terpenting dari komputer server lebih mengutamakan kestabilan, sehingga dapat melayani klien yang sedang akses ke komputer server. Pada umumnya, jika dipakai untuk komputer server membutuhkan spesifikasi komputer yang sangat tinggi karena harus mengatur komputer klien lainnya. Secara umum, berikut spesifikasi yang diperlukan untuk komputer server. Sudah saya share juga. Ini nanti Anda bisa mengerjakan tentang materinya di sini, LKPD. Nanti Anda menuliskan nama kelompok sama namanya masing-masing. Terus selanjutnya di sini nanti Anda menuliskan jawabannya masing-masing. Seperti itu.
Dia memahami materi yang tadi saya melalui media tayang. Terus yang ketiga, Anda silakan bisa mempelajari materi ini tidak hanya dari materi yang saya berikan, bisa mencari referensi dari yang lain, bisa melalui internet atau buku ajar yang nanti bisa Anda download. Terus selanjutnya mengerjakan LKPD ini. Ya, untuk LKPD ini nanti ada 6 bagian yang harus Anda kerjakan. Terus coba nanti saya dampingi proses mengerjakannya. Terus di sini salah satu nanti menunjukkan ujian sini dua saja. Salah satu nanti membacakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan LKPD. Satu, cara kerja sistem komputer terdiri dari unsur memasukkan perintah, unit input digunakan untuk memasukkan perintah, unit proses untuk mengolah data menjadi informasi, unit output untuk menampilkan hasil pengolahan dan informasi, dan user menerima data. Kosongan elektrostatik. Dari gambar ketiga, yaitu multimeter atau multitester, digunakan untuk pengukuran tekanan. Dari gambar keempat, yaitu heatsink, kipas, digunakan kipas pendingin prosesor dan komponen yang lain. Komputer. Yang keenam, prosesor minimal memiliki Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Olah data oleh CPU menjadi informasi selanjutnya ditampilkan oleh monitor dan dilihat oleh user. Ini membutuhkan komputer dengan kemampuan akses data yang sangat cepat. Ada juga pekerjaan yang tidak mengharuskan untuk mempunyai kemampuan akses data yang cepat, seperti komputer untuk sekolah dan komputer untuk kantor. Oleh user, tadi betul yang disampaikan oleh Mbak Salis. Terus selanjutnya untuk anatomi dan bagian-bagian perangkat keras, di sini ada 4. Yang pertama input device, yang kedua adalah proses, yang ketiga adalah store device, yang keempat adalah output device. Di tugas nanti seperti ini, yang siapa saja yang mengumpulkan nanti bisa kelihatan jumlahnya. Seperti ini ya. Kalau 16 jumlahnya. Alhamdulillah sudah bisa. Selanjutnya untuk materi pada pertemuan berikutnya, kita nanti akan membahas berkaitan dengan alat dan bahan untuk perakitan komputer beserta langkah-langkah untuk perakitan komputer. Ya. Terima kasih, itu yang bisa saya sampaikan hari ini. Semoga materi yang saya sampaikan semuanya bermanfaat. Jangan lupa kita selalu mematuhi aturan protokol kesehatan. Silakan salah satu berbicara terlebih dahulu. Sudah selesai. Ya, terima kasih, itu yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.